Dalam eksplorasi prinsip konsep untuk pengambilan keputusan, saya mengambil studi kasus kedua. Saya mewawancarai dengan rekan sejawat yang bernama Bapak Reja. Assalamualaikum Pak Reja. Di sini studi kasus kedua yang akan kita bahas adalah jika Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang, Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode pengajarannya juga mudah dimengerti oleh murid-muridnya. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid-muridnya maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaiki. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapot siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi membuktikan manipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tur ke Jogja, di mana ia menjadi bendahara kepanitiaan kegiatan tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan kepala sekolah tersebut. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi ke sekolah tersebut sebagai sehubungan dengan lamaran Pak Dodi. Di formulir itu ada beberapa pernyataan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan juga integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenarnya, Pak Dodi tidak akan mendapat pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik, dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang Bapak bisa lakukan? Jadi, apakah Bapak mengisi form tersebut dengan apa adanya dan atau akan Anda membuat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi, atau apa yang menjadi pertimbangan ketika Anda melakukan itu? Jadi, bagaimana cara Bapak dalam pemecahan masalah itu? Apa pendapat Bapak Reja? Menurut saya terdapat dilema etika dalam kasus yang melibatkan Pak Dodi. Dalam hal ini saya melihat paradigma dilema etika keadilan melawan rasa kasihan, di mana benar jika setiap sekolah memiliki hak untuk mendapatkan kebenaran apa adanya tentang kinerja Pak Dodi yang mengajukan lamaran sebagai koordinator guru matematika di sekolah yang baru sebagai bahan pertimbangan untuk mereka. Di sisi lain juga ada benarnya untuk menuliskan hal yang lebih baik dari keadaan yang sebenarnya, mengingat kalau dituliskan apa adanya tentunya Pak Dodi kemungkinan besar tidak akan diterima di sekolah baru. Sedangkan saya tahu bahwa dia memang sangat membutuhkan pekerjaan itu, mengingat Pak Dodi sendiri merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dan mempunyai 3 orang anak yang masih kecil-kecil pula. Dalam hal ini saya akan memanggil Pak Dodi untuk meminta komitmen beliau untuk berubah dan meningkatkan kinerjanya di tempat kerja yang baru, agar dia tidak akan mengalami kejadian yang sama PHK lagi di sekolah yang baru tersebut. Komitmen dan janji ini juga saya perlukan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah saya akan menuliskan hal apa adanya tentang Pak Dodi, ataukah saya harus menuliskan hal yang lebih baik dari keadaan sebenarnya Pak Dodi sehingga dia dapat diterima dalam pekerjaan tersebut. Berdasarkan sisi kemanusiaan, saya akan menuliskan hal-hal yang baik tentang Pak Dodi
berdasarkan komitmen dan janji yang Pak Dodi buat saat berdiskusi dengan saya. Karena saya juga merasa bahwa kebenaran jangka pendek memang menunjukkan bahwa Pak Dodi kurang baik kinerjanya, khususnya yang menyangkut dengan pengendalian emosi, waktu, dan integritas. Namun melihat kebutuhan jangka pendek beliau sebagai kepala keluarga yang menafkahi istri dan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil, komitmen dan janji yang dibangun bersama demi keluarga beliau, insya Allah akan menjadi motivasi terbesarnya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya sebagai seorang guru. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari masalah tersebut.